wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2 berkelompok ingin melakukan praktikum mengenai larutan penyangga. Saya Nathaniel Atmariani Andarvin, absen 25. Saya Majesti Luana, absen 20. Saya Anissa Tunihaya, absen 3. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah deterjen, Ada air cuka, sendok, ada air putih, larutan garam, sari atau ekstrak dari buah naga, juga ada larutan kunyit. Dan juga kita menggunakan alat sendok dan gelas. Gelasnya ada 10. Sebelum itu, kita larutkan terlebih dahulu deterjen-deterjen yang akan dijadikan bahan uji coba. Dan di sini kita menggunakan 3 indikator. Yang pertama ada indikator alami kunyit atau larutan kunyit, ekstrak kunyit. Lalu ada ekstrak buah naga, juga ada air garam. Jadi yang pertama kita akan menggunakan ekstrak kunyit untuk indikatornya. Kita tuang dulu di larutan atau di air cuka. Lalu kita tuang di deterjen yang dicampur dengan air atau larutan deterjen. Selanjutnya kita akan menggunakan ekstrak buah naga untuk larutan yang kedua. Selanjutnya kita akan menggunakan uji coba menggunakan air garam untuk percobaan ketiga. Baik, kami akan menyimpulkan atas praktikum uji coba yang kami lakukan pada kali ini. Seperti yang kita ketahui, larutan penyangga adalah larutan buffer atau larutan yang membuat suatu konsentrasi memiliki pH yang tidak berubah apabila dicampurkan dengan air. Namun pH-nya akan berubah sedikit atau tetap stagnan dan konstan apabila diberikan atau dicampurkan asam atau basa. Seperti yang dapat kita lihat di sini, cuka sebagai larutan penyangga atau buffer asam dan larutan deterjen atau buffer basa apabila diindikasikan dengan larutan ekstrak kunyit akan merubah warna pada cuka berubah menjadi warna kuning lebih muda atau lebih mirip dengan larutan kunyit itu sendiri seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu apabila dicampurkan dengan larutan yang basah atau dengan larutan deterjen ini, warnanya akan sangat berubah. Di sini bisa kita lihat di sini menjadi orange kecoklatan yang menandakan pH-nya berubah namun tidak berubah terlalu jauh. Lalu kita lihat di sini untuk buffer cuka yang dicampur dengan ekstrak buah naga warnanya terang dan tidak terlalu berbeda jauh dengan ekstrak buah naganya itu sendiri. Sedangkan yang buffer basah dia berubah warna menjadi lebih gelap seperti warna violet. Jadi ketika larutan garam dicampurkan dengan buffer asam cuka, itu tidak menghasilkan reaksi apa-apa. Nah, larutan garam jika dicampurkan dengan buffer deterjen, dia juga sama, tidak ada reaksi. Dan warnanya masih putih seperti deterjen sebelumnya. Baik, di sini dapat kami simpulkan bahwa dalam percobaan ini kedua buffer yang kami gunakan, buffer cuka sebagai buffer asam dan buffer deterjen sebagai buffer basa, dengan kedua indikator alami ini memiliki reaksi atau perubahan, di mana di sini warna-warnanya dengan buffer asam atau buffer cuka tidak begitu berbeda, dan di sini dengan buffer deterjen ini sangat berbeda ya karena menjadi lebih gelap. Di sini menandakan bahwa adanya perubahan pH yang mungkin namun tidak terlalu konstan atau tidak terlalu banyak gitu. Jadi hanya sedikit berubah pH-nya karena diberi asam dan karena ada asam dan basa gitu dari kedua indikator alami ini. Namun kenapa pada percobaan ketiga atau pada buffer-buffer yang diberi larutan garam tidak berubah? Karena seperti yang kita tahu sendiri, larutan garam sendiri bukanlah sebuah larutan yang digunakan sebagai indikator maupun itu alami ataupun kimia. Jadi di sini kita tidak bisa mengindikasikannya dengan larutan garam seperti itu. Jadi tidak ada reaksinya.
Sekian dari praktikum kami pada kali ini mengenai larutan penyangga. Mohon maaf apabila pada praktikum ini kami melakukan kesalahan atau ada kekurangan yang terjadi, karena pada dasarnya praktikum kami sendiri adalah praktikum yang cukup sederhana tanpa ada bantuan indikator pH sebelumnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.